Assalamualaikum adik-adik semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Good morning. Morning to Kak. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar materi yang kita pelajari hari ini bisa diserap dengan baik. Berdoa dalam hati, dimulai. Oke, karena ini pertemuan pertama kita ya, jadi kakak ingin mengenal kalian lebih dahulu. Jadi kakak akan mengabsen kalian satu persatu. Oke, Arum Wardana, Yes. Lamia Wahdini. Yes. Oke, good. Ya, jadi kakak sudah mengenal kalian ya. Sekarang kakak akan memperkenalkan diri kakak supaya kita bisa saling mengenal ya, biar enak aja. Oke, jadi my name is Restu Indra Wardani. You can call me Kak Restu or up to you. I'm student in Undikma Mataram. Oke, ya kita sudah selesai ya mengabsennya. Kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Ada yang tahu apa materi kita hari ini? No, Kak. Oke, tidak ada yang tahu. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang naratif teks. Ada yang sudah tahu? No. Belum tahu ya naratif teks itu? Oke, kakak akan jelaskan ya. Pertama yang akan kakak jelaskan itu tentang pengertian naratif teks, kemudian jenis-jenis naratif teks, kemudian contoh dari naratif teks tersebut, selanjutnya structure penulisan atau genre structure, kemudian yang terakhir itu the characteristic of narrative text. Nah, jadi pertama kakak akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari naratif teks tersebut atau pengertiannya. Jadi naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah dengan masalah dan solusi yang dihadapi, sehingga ada moral atau pelajaran hidup yang diambil dari kisah tersebut. Nah, mengerti ya semuanya? Yes. Jadi tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur, entertain the reader, untuk menghibur pembaca. Jadi kalian ya bisa contohnya seperti dongeng, Malin Kundang, Cinderella, dan masih banyak lagi. Kalian bisa research di Google ya. Tadi kakak sudah jelaskan tentang pengertiannya ya. Sekarang kakak lanjut ke jenis-jenis naratif teks. Ada yang tahu? No. Jenis-jenis naratif teks? Nggak ada ya? Oke, jadi yang pertama itu ada dongeng atau fairy tale. Kemudian yang kedua itu cerita rakyat atau folk tale. Kemudian mitos atau myth. Kemudian fable. Dan yang terakhir itu ada legenda or legend. Sudah tahu ya tentang jenis-jenisnya. Yes. Dan pengertiannya juga. Sampai sini paham dulu ya apa yang kakak jelaskan? Ya, paham. Oke. Nah, selanjutnya kakak akan bahas tentang contohnya. Mungkin dari kalian ada yang tahu contoh dari naratif teks. Saya Kak. Ya, silakan Mia. Malin Kundang, Ya, Batu Menangis. ya. What more? Enough? Oke, thank you for Mia. Yes, Kak. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari naratif teks. Contoh yang lain itu seperti Pinocchio, kemudian ada Batu Menangis yang disebutkan oleh Mia tadi, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari di Google ya. Jadi kakak hanya memaparkan sedikit saja contoh-contohnya. Nah tadi contoh-contohnya sudah dijelaskan oleh Mia ya. Sekarang kita lanjut ke struktur penulisan atau disebut juga genre structure. Nah, yang pertama itu ada orientation. Jadi orientation ini adalah pendahuluan atau pengenalan. Seperti pengenalan tokohnya, misalnya wataknya, tempatnya, latar, kayak gitu ya. Kemudian ada complications. Nah, di complications ini konflik dalam ceritanya atau permasalahan di dalam ceritanya. Seperti Malin Kundang ya, contohnya permasalahannya tuh kayak dia nggak kenal sama ibunya ya kan? Yes. Nah, itu adalah konfliknya. Kemudian resolutionnya.
penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Jadi resolution ini tuh berisi tentang pelajaran moralnya. Jadi di Malin Kundang tuh ada yang tahu nggak pelajaran moralnya apa? No. Jadi pelajaran moral di Malin Kundang itu kita nggak boleh durhaka ya sama orang tua. Itu adik-adik. Yes. Jadi setelah kakak paparkan tadi sudah paham ya mengenai apa itu naratif teks. Yes. Yes. Oke, kakak lanjut ke materi selanjutnya. Jadi materi terakhir ini the characteristic of narrative text. Nah di sini tuh ada 7 karakteristik of narrative text. Yang pertama itu adalah past tense. Kalian sudah pasti tahu kan past tense itu apa? Jadi past tense itu adalah bentuk lampau. Seperti contohnya, he lived in the village. He was a poor farmer. Paham ya? Yes. Kemudian ada action verb. Jadi action verb ini kata kerja aktif atau kata kerja yang menunjukkan peristiwa seperti state, climb, word, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Kemudian yang selanjutnya ada time connections atau conjunction. Atau conjunction itu kata penghubung. Contohnya then, after, before, as soon as, dan masih banyak lagi. Kemudian ada direct speech atau ungkapan langsung. Misalnya nih contohnya, you should go now. Mia said. Jadi Mia yang mengatakan, ditulis kalimatnya gitu ya. Perkataannya itu ditulis gitu. Kemudian indirect speech atau ucapan tidak langsung. Contohnya, the old man said she didn't find the ring. Jadi dipaparkan langsung gitu, nggak disebutin apa kalimat yang diucapkan. Mengerti ya? Itu indirect, tidak langsung berarti ya. Yes. Kemudian ada adjective atau kata sifat. Adjective ini banyak ya, contohnya beautiful, old, young, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada adverb atau kata keterangan seperti happily, carefully, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, tadi kakak sudah memaparkan ya tentang semua materi tentang naratif teks. Nah di sini kakak akan memberikan kalian sebuah video. Kalian harus fokus dengan video tersebut karena setelah kalian menonton, kakak akan memberikan kalian tugas. Jadi tolong fokus dan perhatikan dengan baik ya isi dari video itu. Oke, kakak mulai videonya. Jadi tolong ya yang fokus. Kakak mulai ya. This is a story about Malin Kundang. He was a boy from a very poor family who lived with his mom. His father is a sailor, but he had already died. Malin was a smart boy, but a bit naughty. He always chased a chicken and hit it with a broom until one day he slipped off and hurt himself. The wound left a scar on his neck. When Malin grew up, he decided to go to city, so one day he will become rich by the time he went back to the village. Malin's mother disagreed with his decision because he was the only one she had. But Malin had already made up his mind. His mother had no other choice but to let her only child go. Malin was traveling by sea, so he came along with one rich merchant. He was hoping to become one of his crew and learn from that merchant. Malin went to any place wherever the winds took him. Soon he will become a great successful man. Many years has passed since then. Malin has become a rich merchant because of his hard work and married the most beautiful girl in the world. And he had forgotten his mother as well as the village. On the other hand, Malin's mother was getting older. She missed her child so much that she had always waited for Malin's return at the harbor every day until one day there was a merchant who stopped by the village. She knew it was Malin the moment she saw him.
What makes her so sure is because of the scar on his hand. But Marlin denied her as his mother because Marlin felt ashamed to his wife and the crew. Then he was gone. Marlin's mother was really upset. Then she started to curse him. On his journey, Marlin's ship began to shake, and soon it turned into a story. Until now. Nah, kalian sudah menonton video tadi. Nah, kakak akan memberikan kalian sebuah kertas. Jadi kertas ini tuh ada soal yang harus kalian isi berdasarkan video tadi tentang untuk menemukan karakteristiknya, settingnya, dan resolutionnya. Jadi silakan diambil kertasnya, Dedek, diisi. Kasih kakak. Oke, jadi kakak akan kasih kalian waktu 15 menit untuk mengisi soal itu. Oke, silahkan dimulai. Oke, adik-adik, time is over. Silakan dikumpulkan kertasnya. Oke, thank you. Satu lagi. Oke. Nah, jadi tugas kalian ini akan dinilai oleh guru bahasa Inggris kalian ya. Oke, ya, kita sudah, karena waktu kita bentar lagi habis ya, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Oh ya, kakak lupa. Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kalian akan men-storytelling di depan. Jadi persiapkan diri kalian, persiapkan cerita yang akan kalian storytellingkan di depan. Jadi mungkin ini saja ya. Semoga materi yang kakak sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik ya, dan cara ngajar kakak juga dapat kalian terima. Oke, mungkin itu saja kelas hari ini. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.